Pertama saya ucapkan terima kasih menjaga ada Pak Kasubdit, Pak Heruman ya. Luar biasa ya. Ada Pak Yoyo, Pak Ajat Bedog, Pak Ian Siret dan Pak apa? Ian sudah hatungan dengan ada Ian Bacok. Biasa jenglot di lapangan sama-sama tipis dulu. Ada Pak Endang, juga kawan siapa? Cepi. Ada Pak Cepi, Pak Sony dari lem Special Lem juga dari SPK. Ini juga SPK betul. Ada Ustaz Dermawan dan Pak Mulia ya. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan pertama mohon maaf jamuannya luar biasa karena ini kantor aktivis ya kan. Jadi terkait dengan pemenangan Amin ya, kami dari PPMI bukan hanya kabupaten, mungkin Jawa Barat juga nasional ya, kita sudah sepakat karena kita juga menilai dari 3 capres ini hanya 1 capres yang berani ngomongin terkait dengan Omnibus Law. Mau revisi mau seperti apa itu, pokoknya hanya Amin yang berani membahas tentang Omnibus Law. Juga sebelum Omnibus Law ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kita juga sudah sowan 9 fraksi dulu DPR RI, ya kita bergantian, dan yang komitmen ini hanya 2, 1 PKS, yang 2 di Demokrat ya. Dan hari ini masih PKS memegang teguh terkait dengan komitmennya menolak Omnibus Law, karena itu merupakan perjalanan panjang kita di tingkat buruh ke DPRD sampai ke tingkat RI. Jadi saya juga sangat meyakini PKS ini mempunyai tujuan yang baik untuk negara ini, terutama untuk kesejahteraan buruh. Terkait dengan ini ya, sebetulnya kita PPMI sudah deklarasi juga ya, kita sudah sepakat, kita juga samina wa ta'na terhadap pimpinan kita di Federasi PPMI, juga konfederasinya KBMI, karena kebetulan sekjennya juga Pak Ajat kan di KBMI. Kita sudah deklarasi di Hotel Oasis Jakarta ya. Alhamdulillah kita sudah sepakat semua untuk memenangkan Amin ya, walaupun di bawah ini ya ternyata dinamika berpartainya sangat luar biasa kan gitu, karena yang emang sudah ada yang sudah sejalan sebelum partai ini ada, mereka sudah menjadi para pengurus di sana kan gitu. Tapi terkait dengan pusat, semua merujuk ke Amin, insya Allah, karena kita juga mau adanya perubahan Pak. Kita rasakan bagaimana 10 tahun ini memerangi dari tahun 2019 memerangi Omnibus Law, dulu itu adalah PP 78. Ini sangat luar biasa, selalu merugikan kaum buruh kami, sehingga kemarin terjadi sedikit kemacetan lah yang terjadi di wilayah Kota Bandung. Ya ini karena kekecewaan kami. Jadi pemerintah hari ini sudah tidak lagi memakai hati. Jadi kita butuh pemerintah itu yang memimpin itu lebih menggunakan hati nurani. Ya mungkin ada di sosok kami tersebut, Anies Baswedan bersama Muhammad Iskandar. Itu harapan kami Pak. Ya walaupun ya mohon maaf hari ini tadi ada sedikit kronologis sudah dibuka oleh Pak Ajat ya, saya emang di Partai Buruh sudah masuk di Partai Buruh juga di Floris waktu itu Pak, kita semua kan gitu, dan beliau mundur saya tidak tahu, tidak dikabarin kan gitu ya, akhirnya saya udah DCT hari ini kan, tapi tujuannya tetap sama, saya juga tetap komitmen sama kawan-kawan untuk Amin ini lebih bagus. Nah hari ini Pak Yoyo menyampaikan untuk PKS, yang mungkin juga akan saya sampaikan kepada kawan-kawan tentunya. Yang pasti mungkin di Jawa Barat juga Pak, karena kan saya juga sebagai ketua umum di Jawa Barat ya. Insya Allah ini akan saya sampaikan, tapi dinamika dalam berorganisasi ini ya partai-partai tadi mungkin yang tersekat di situ saja, di bagian kecilnya ya Pak. Ya untuk di DPRD saya hanya di DPRD, saya tidak di provinsi. Dan kemarin pun enggak ya, nggak ada pasangan kan, nggak ada pasangan. Nggak ada, saya nggak ada tandem dengan siapapun. Dia ini sengaja saya menolak tandem dengan siapapun ya, karena
saya tidak mau terbebani oleh apapun Pak. Gitu. Silakan kawan-kawan. Tapi hari ini kan sudah datang di sini ada saya PKS juga dari PKS-nya di provinsi, insya Allah nanti kita sampaikan dengan kawan-kawan ya, terkait bagaimana PKS harus menang sampai 40% ya. Itu biar pasangan Amin di sini semakin besar. Insya Allah kita sampaikan. Saya juga pernah ditawari ya kebetulan dari SPK ya Pak Ustadz menyampaikan tapi nggak bisa. Pak data udah masuk semua kan gitu. Itu jadi keterlambatan mungkin di situ miskomunikasi. Saya juga kenal Pak Arif kok, kenal Pak Arif, kenal Pak Didin dari PKS ya, karena kita biasa audensi di DPRD. Jadi kita banyak kenal dengan PKS. Saya juga pernah WA, teleponan kan. Tapi hari ini kendaraan yang saya tunggangi ya sudah dicetek di tingkat provinsinya, pusatnya kita akan insya Allah kita bantu secara step by step. Tentunya ada yang saya harus jaga juga dari satu daerah kan gitu. Tapi untuk provinsinya insya Allah kita arahkan. Ya mungkin seperti itu Pak. Kalau saya sebagai PPMI, Ketua DPC PPMI Kabupaten Purwakarta juga kita siap arahkan nanti PKS-nya. Saya juga setuju tadi ada usulan untuk dikumpulkan semua caleg-caleg. Karena saya dengan ketua kecamatannya pun Itang saya sangat dekat. Gitu ya, kebetulan dia juga dulu anggota saya di PT Sanku kan gitu, PPMI Sanku, dan hari ini beliau juga caleg di PKS. Gitu. Jadi ya kita saling support lah Pak, karena kita caleg-caleg di kecamatan ini sering ngumpul di Panwaslu kan gitu. Untuk saling bertukar pikiran, ingin memajukan terutama kecamatan Cibatu. Jangan sampai caleg di kecamatan Cibatu ini nggak ada yang naik satupun gitu. Biasanya habis diambil dari luar kecamatan. Itu juga menjadi fokus kita hari ini, karena serangan dari luar kecamatan ini luar biasa, mereka yang petahana gitu ya. Mungkin seperti itu, kita respon baik, respon aktif terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Hajat, Pak Yoyok. Insya Allah Pak, kita sampaikan juga ke kawan-kawan, mungkin nanti lebih diperkenalkan saja kawan-kawan calon DPRD provinsinya mana nih yang emang harus didukung oleh kawan-kawan, karena kita nggak ada tandem. Saya secara pribadi nggak ada itu, karena saya lebih fokus hari itu pun saya tidak mau Pak, tidak mau maju, tapi saya Samina Watona ditelepon sama Presiden PPMI nyalon ketua. Saya udah di Gerindra, di Partai Buruh ketua, saya didatengin langsung ya. Itu ya sampai hari ini ya saya tetap pegang tersebut ya, walaupun akhirnya di atas ada sedikit clash lah kan gitu. Tapi hari ini ya saya tetap jalan Pak, karena kendaraan buat saya dimanapun kendaraan itu baik, yang penting kan bagaimana isinya dan maksud dan tujuan kita. Dan kita juga belum tahu kan siapa yang akan jadi, siapa yang itu, karena saya hanya menjalankan tugas di awal seperti itu. Saya berpikir dan tidak tahu akan terjadi seperti ini ya. Insya Allah kalau untuk presiden saya juga keamin semua, dan saya sangat salut dengan PKS itu ketika yang lain pada lari, PKS tetap aja bersama Amin dan tidak mengajukan untuk, tidak peduli ya PKS ini untuk capres atau cawapresnya kan, PKS tetap komitmen Pak untuk Amin. Itu yang saya lihat tuh luar biasa. Dia tidak peduli nih, dari kadernya nggak ada yang didorong untuk cawapres, juga tetap aja tidak ada pundungan. Ini berarti mempunyai maksud dan tujuan perubahan untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Insya Allah kita PPMI siap mendukung. Demikian, terima kasih. Amin, amin, amin. Enggak, pandang dan punten ya.